Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Kadafi, dosen tetap Program Studi Sastra Jepang, jurusan Bahasa dan Sastra Asia Timur, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Saya di Program Studi Sastra Jepang mengajarkan beberapa mata kuliah, Sakubu, Yomukaku, Bungaku, Bunka, kajian film, dan teori sastra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi terkait bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori sastra. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang ditawarkan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memperkenalkan beberapa pemikiran-pemikiran, terutama paradigma yang digunakan dalam ilmu sastra dan untuk kritik sastra. Mata kuliah ini diharapkan membantu mahasiswa dalam proses analisis, kritik, dan hingga pada laporan akhir mahasiswa, yaitu skripsi mahasiswa. CPL mata kuliah ini yaitu kemampuan menggunakan daya pikir intelektual secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Adapun course learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. CLO pertama atau CPMK pertama adalah mampu merangkum konseptual teori dari pandangan teoretikus para ahli dalam kajian sastra. CPMK kedua mampu mengidentifikasi isu dalam karya berdasarkan konseptual teoritis. CPMK ketiga yaitu mampu menganalisis karya sastra dari perspektif teoritis dalam bentuk esai dengan argumentasi yang kritis. Adapun sub CPMK atau lesson learning outcome, pertama mampu menyusun pemetaan konsep teori dari para ahli secara mandiri, kedua mampu mengimplementasikan konsep teori pada karya secara sistematis, ketiga mampu menguraikan analisis pada karya dengan argumentasi kritis. Mata kuliah ini juga saya sertakan di dalam LMS agar mahasiswa mampu melihat beberapa tambahan materi seperti buku, video, ataupun dalam bentuk kuis. Jadi untuk penilaiannya ada berupa presentasi per kelompok, dan juga bentuk esai serta intelektual diary yang digunakan mahasiswa di tiap pertemuan. Pada pertemuan pertama akan diberikan pengantar, paradigma strukturalisme dan paradigma pasca strukturalisme. Setelah itu mahasiswa akan menyusun beberapa kelompok. Dengan membentuk kelompok itu mereka akan membahas beberapa pemikiran dari para ahli terkait dari paradigma strukturalisme maupun pasca strukturalisme. Setelah ujian, mahasiswa akan menyusun pola yang sama dengan konsep pada feminisme dan sosiologi sastra. Sebagai evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah teori sastra ini ada 3 indikator yang saya gunakan. Pertama berupa esai, kedua berupa presentasi yang akan disampaikan pada akhir mata kuliah, dan terakhir berupa intelektual diary yang dibuat oleh mahasiswa dalam tiap pertemuan. Sekian penjelasan saya tentang beberapa poin dari mata kuliah yang saya ajarkan. Berikut ini juga saya akan sertakan video pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas. Saya Muhammad Kadafi, mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kalian sudah makan kan ya? Semoga nggak ngantuk. Oke, di siang ini kita akan masuk ke mata kuliah teori sastra. Kalian bisa simak di LDRU-nya. Itu ada presensi, kalian bisa presensi di situ. Terus nanti ada intelektual diary yang nanti kalian isi setelah mata kuliah ini selesai. Terus untuk referensi nanti kalian bisa simak untuk pengayaan materi kalian. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih bicara tentang paradigma strukturalisme. Dari situ tujuannya biar kalian itu bisa pemetaan konsep teori dari para ahli. Kita akan berbicara berapa tokoh. Ini ada PowerPoint. Ya, kurang lebih untuk mata kuliah ini kalian harus bisa merangkum beberapa teori. Terus di sini karena masih pengantar, nanti sesuai pembagian kelompok kita akan diskusi banyak tentang teori-teorinya itu.
Oke. Pertanyaan pertama, untuk mata kuliah ini kalian pernah nggak melakukan kritik sastra? Belum. Baca kritik sastra, jurnal, artikel, pernah. Secara umum di dalam sastra ada beberapa pendekatan yang bicara tentang karya itu sendiri atau yang menghubungkan karya dengan pembaca, ada juga yang menghubungkan karya dengan penulis, ada juga yang menghubungkan karya dengan dunia, masyarakat sekitarnya. Ini menurut Abrams yang membagi secara garis besar. Kalau karya dengan dunia itu disebut dengan mimetik. Ini paradigma yang umum, dalam artian sastra itu dipandang sebagai cerminan masyarakat atau dunia yang ada. Mimetik. Pragmatik itu melihat karya sastra dengan pembaca. Dalam artian karya sastra itu punya nilai-nilai tertentu yang disampaikan. Kalian pernah baca dongeng nggak? Ada yang dongeng kalian masih ingat sampai sekarang? Itu semua di dongeng yang kalian pernah dengar itu atau baca itu, ada nggak nilai-nilai yang kalian sampaikan, yang kalian tangkap? Misal untuk cerita kancil, apa? Jangan mencuri, jangan tengil. Itu melihat karya sastra dari segi pragmatik. Jadi nilai-nilai yang disampaikan kepada kalian, efeknya kepada kalian sebagai pembaca. Yang ketiga itu yang melihat hubungan karya sastra dengan penulis, ekspresif. Jadi karya sastra dianggap sebagai curahan atau ekspresi pikiran, perasaan. Kalian pernah buat puisi? Sering. Pantun iya. Kalau kalian melihat karya sastra dengan penulis seperti itu, nah itu yang disebutnya dengan ekspresif. Yang terakhir itu objektif. Objektif itu artinya dia tidak melihat karya dengan dunia, tidak melihat karya dengan penulis, tidak melihat karya dengan pembaca. Karya itu tok. Itu disebut dengan objektif. Jadi apa yang ada dalam karya hanya itu. Kita masuk nih di strukturalisme. Sastra menurut kalian apa? Karya, tulisan, apa lagi? Apa? Siapa yang bilang bahasa? Bahasa. Kalau saya bilang sastra di kepala kalian apa? Hah? Buku. Tulisan. Udah ada. Yang lain? Bukan ya sih. Puisi. Apa lagi? Estetika. Apa lagi? Kalau saya bilang sastra, bagi kalian apa? Entah itu mungkin orang yang tiba-tiba di kepala kalian ada reka yang muncul atau siapa yang muncul. Apa? Buah pikiran. Ada beberapa poin ya. Mungkin yang tidak masuk itu kalau estetika sebagai karya, semua manusia pasti buat karya apapun itu. Tapi dia dianggap bagian dari sastra, dianggap bagian dari seni karena dia memiliki unsur estetika. Sama seperti seni-seni yang lain, ada yang membedakan. Kalau seni tari, berarti medianya apa? Gerakan. Patung. Alat. Bisa dari kayu, bisa dari batu. Musik.
Suara bunyi. Oke. Media yang ada di sastra ada yang sebut tulisannya, tapi ini juga ada dalam bentuk lisan. Tapi tulisan dan lisan itu keluar dari dalam bentuk bahasa. Jadi pada dasarnya karya sastra itu punya media utama yang membedakan dengan seni-seni yang lain, bahasa. Tapi tidak semua bahasa adalah sastra. Nah, karena belum tentu dia punya unsur. Itu poinnya. Nah, kalau kita mau di karya penelitian untuk melakukan kritik, maka yang paling utama adalah kita melihat unsur apa dari karya itu, bahasanya. Makanya paradigma strukturalisme itu berangkat dari bahasa sebagai sistem penandaan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti api yang menghabiskan kayu hingga menjadikannya abu. Sesederhana itu. Atau ada berapa bait ya? Saya kurang hafal. Tapi kalau kalian lihat, kalau baca kayak gitu udah langsung notice nggak itu? Mengerti nggak kalian maknanya? Bisa tangkap nggak? Kalian bisa baca nggak itu? Bisa tangkap maksudnya. Mencintai tahu, dengan sederhana tahu. Nah, dengan sederhana gimana? Kan ada bagian dari puisi yang lain ya. Kita coba lihat ya. Maaf. Seperti kata yang tak sempat diucapkan sesederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ngerti ya? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sesederhana itu kata. Kalian bisa tangkap nggak kira-kira maksudnya? Tidak secara full, tapi kalian bisa memaknai sendiri kan? Itu kenapa? That's the point. Karena bahasa juga sebagai suatu sistem. Ada pemaknaan di situ. Coba kalau itu kanji semua. Baca aja susah ya. Nah, apalagi artinya. Kalau bahasa Indonesia karena kan kalian belajar dari kecil. Tahu. Karena bahasa sebagai sistem yang kalian peroleh dari kecil, nah itu yang menjadi media. Tapi kalian bisa menangkap sebenarnya, oh ini estetik, ini indah ketika dibaca itu indah, ketika orang membacakan itu enak di telinga, itu estetik. Jadi bahasa yang estetik. Tanpa sebenarnya kita perlu tahu Sapardi itu siapa. Kalian ada yang pernah ketemu Sapardi nggak? Enggak kan? Cuma tahu aja palingan namanya. Tapi orangnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Tanpa kita tidak perlu tahu Sapardi itu tinggalnya di mana, orang apa sukunya. Makanya strukturalisme itu mengarahkan fokus pada bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Ini ada beberapa nama, ada Roman Jakobson, ada Claude Lévi-Strauss. Kita masuk, ada Roland Barthes. Kita masuk dari beberapa pemikiran dasar dari strukturalisme yang dijelaskan oleh Saussure. Pernah dengar Saussure? Pernah dengar? Bahasa itu dibagi dua ya. Jadi kalau tadi kita menganggap bahasa itu sebagai suatu sistem, nah kita masuk, kita mau bongkar sistemnya itu seperti apa sih? Bahasa itu berarti ada dua dibagi. Ada yang disebut dengan lang, itu yang dianggap kalian pelajari dalam mata kuliah Bumpo, tata bahasa. Yang kalian pelajari dari SD, SMA, SMP, di bahasa Indonesia kan belajar itu kan? Itu sebenarnya belajar lang. Kaidah-kaidahnya, tata bahasanya. Parol ketika bahasa itu digunakan. Cara saya ngomong
sama cara kalian ngomong itu kan beda-beda ya. Saya dengan Sensei Nadia Sensei beda kan ya, Heri Sensei beda kan ya, apalagi sama Ili Sensei ya, jelas beda. Bisa dilihat dari itu. Ada pengaruh gender misalnya, ada pengaruh suku misalnya, ada pengaruh usia. Bahasa kita kan agak beda ya, bisa jadi karena usia. Nah, itu. Tapi bagaimana bahasa itu di-create oleh masing-masing orang, nah, itu disebut dengan paruh. Tapi bahasa yang kita mau terima, yang kita tuh tinggal gunakan, itu disebut lang, sistemnya, tata bahasanya, kaidahnya. Saya sudah makan, iya kan? Itu akan beda artinya kalau makan sudah, kalau di Papua, ya. Itu bukan mau jelasin saya sudah makan, bukan. Makan sudah itu nyuruh. Makan sudah, mandi sudah. Dari lang ada yang dilihat dari secara sinkronik. Sing berarti satu, berarti pada satu masa. Ada yang secara diakronik. Diakronik itu dua. Jadi masa lalu dan masa kini. Nah, itu biasanya. Kalau kita bicara tata bahasa, maka yang bahasa yang dimaksud oleh Saussure adalah yang lang dari tata bahasanya dan yang secara sing satu masa. Kalau udah diakronik, itu udah beda lagi. Unsur paling kecil dari bahasa atau unsur atom adalah ini, penanda dan tanda. Penanda itu ya. Ini bahasa Indonesia yang umum. Petanda, signifier, signified and signified. Wah, sangat susah bahasa ini. Yang membedakan itu di penandanya dengan petandanya. Saya ngafalnya net, dead. Kayak kebalik deh. Signify, ya. Ner, beda dua huruf. Ini saya hafalnya tuh. Ner, dead. Dead itu saya mengingatkan dengan bentuk boneka Teddy. Dead. Penan signifier itu yang keluar dari mulut. Bentuk suara. Misal kayak macam kursi, itu kursi. Signify, petanda itu yang ada di kepala kita. Kalau saya bilang kursi, di kepala kalian apa? Bayangan tentang tempat duduk yang punya kaki. Nah, itu. Oke. Ini kurang lebih yang sebagai pengantar. Nanti kita akan diskusi. Ada yang kalian mau tanyakan di bagian ini? Siapa? Oke. Arbor? Ya. Dari kata api. Bukan. Arbor itu nama pohon. Enggak. Arbitrer itu ada dalam bahasa. Udah diniat. Hubungan antara ini kembali ke poinnya ya. Tadi kan kita bicara bahasa itu sebagai satu struktur ya, sebagai suatu unsur-unsur yang saling berkaitan. Yang paling penting dalam strukturalisme itu bukan bagian-bagiannya, tapi keterkaitannya. Bagaimana mereka saling berrelasi. Signifier dengan signified itu saling punya relasi. Salah satu sifat relasi mereka itu arbiter. Arbiter itu maksudnya antara signified dengan signifier itu tidak ada dorongan apapun. Semata-mata kesepakatan. Ini barang nih yang kalian dudukin. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Jepangnya
Bahasa Arabnya kursiyun. Bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya itu kan signifiernya beda-beda ya, tapi signifiernya sama kan? Ya kan? Satu barang, kenapa? Apa yang bisa membedakan itu? Sama satu-satunya cuma orang di sini sepakatnya yuk kita sebut kursi yuk. Orang Jawa yuk kita sebut dingklik. Orang Jepang yuk. Orang Inggris yuk kita sebut chair. Semata-mata kesepakatan. Thank you. Pertanyaannya. Jadi nggak ada. Ada yang disebut kalau dalam bahasa ini, kalian pernah dengar uang-uang, doki-doki, peko-peko, itu disebut apa? Kalau onomatope itu berarti antara penanda dengan petandanya itu ada pengaruh dari dunia. Karena ini tuh suara dari ini ya, doki-doki, peko-peko. Jadi yang dimaksud dengan satu yang kalian perlu catat, yang paling utama itu adalah relasi itu. Yang kedua, secara garis besar, keduanya itu tidak bersumber dari, artinya ada jarak antara signifier dengan alam. Karena itu semata-mata dibuat dari kesepakatan. Ada beberapa kata tertentu yang dibuat dari pengaruhnya alam, ya sama kayak suara guk-guk, peko-peko, itu disebut dengan onomatope. Tapi itu sedikit dibandingkan kata-kata yang lain yang dibuat secara konvensi. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita buat diskusi. Ini kita bagi sesuai kelompok aja ya. Oke, udah ya, waktunya cukup ya untuk diskusi dengan teman-temannya. Nanti saya silakan salah satu di antara teman kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang didengar. Karena nanti saya akan tanya, saya dapat info apa dari teman dari kelompok yang lain. Oke, disimak ya. Silakan dari kelompok Jobs. Tante, hai. Teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang tokoh yang bernama Roman Jakobson dan strukturalisme sastra. Di Roman Jakobson tersendiri ini, dia tuh sebetulnya bukan seorang penyair, tapi dia menganalisis sastra dan mengolahnya dan membuat teori-teori dalam tersebut. Di sini Roman Jakobson memiliki konsep kunci sendiri. Itu ada emotif, oratif, referensial, praktik, metalinguistik, dan terakhir poetik. Poetik ya, nah kita akan fokus pada fungsi poetik ini. Dia itu ada di mana fungsinya di mana bagaimana bentuk memengaruhi makna tersebut. Contohnya bisa dibilang kayak ini. Kita memiliki ada kata program ini yang di mana dia memiliki kata yang dihargai atau mencolok. Di sini kita mempunyai contoh puisi. Ada puisi dari Sapardi Djoko Damono yang di sini saya coba tampilkan ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu pada api yang menjadikannya alam. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Teman-teman bisa lihat kan kayak kata yang selalu saya katakan sederhana, kata yang disebut pointer, kata yang disebut kata yang membuat ear catching kalau bahasa sekarangnya. Dan di sini kita kalian teman-teman sendiri bisa katakan kita menganalisis dari struktur bunyi, gaya bahasa, pola sintaksis dalam puisinya. Ya mungkin kalau contoh lainnya saya bisa sebutkan di sini itu ada ini kalau tadi itu puisi dalam Nusantara. Di sini ada yang mungkin mirip atau mungkin kata-katanya jadi berbeda. Dia dari Alexander Pushkin.
ini saya nggak bisa bahasa Rusia, tapi saya ini adalah bahasa Indonesia ya. Aku mencintaimu, mungkin cinta itu belum padam sepenuhnya dari jiwaku, tapi biarlah ia tak lagi mengganggumu, aku tak ingin membuatmu. Kenapa puisi-puisi yang kayak gini tuh mencolok atau kata-katanya benar-benar underline? Mungkin teman-teman sering lihat lah ya, kalau misalnya dalam puisi itu kayak ada atau puisi yang bahkan lagu lah, itu sering kita lihat tuh kayak kata-kata yang ini kenapa sih diulang-ulang terus? Ini kenapa sih kata-kata ini selalu diucapkan oleh penyairnya atau pelanturnya atau penyanyinya? Karena memiliki makna tersendiri. Ya mungkin kesimpulannya dari saya tuh Roman Jakobson ini ingin memberikan teori tentang bagaimana sebuah pola bahasa yang mencolok. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Oke, udah kita sampai di akhir pertemuan untuk hari ini. Sebagai catatan yang perlu kalian ingat dalam kalau bicara teori strukturalisme apapun itu, Prof. Grimas, Jakobson, ada beberapa nama yang lain selalu poinnya itu bicara sebagai dia itu bahasa itu sebagai struktur. Kalau tadi ada kode-kode kan sebagai struktur antara pembicara, pendengar, pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan itu semua terkait satu sama lain. Begitupun dalam misalnya kayak tadi dalam narasi unsur-unsur seperti tokoh, latar, dan alur itu harus dilihat sebagai satu struktur yang saling berkaitan satu sama lain. Tidak boleh dipecah-pecah. Tokoh sendiri, latar sendiri, alur sendiri. Dia harus dilihat sebagai satu kesatuan. Dia bakal berfungsi kalau dia saling berhubungan. Itu pula yang dia otonom. Itu pula yang dia merasa. Terus yang poin yang kedua tadi udah dibahas, keterhubungan harus relasi. Yang terakhir dia sebagai totalitas. Artinya nggak bisa dipisah. Makanya kalau dalam pelajaran SD kalian ingat tema itu jadi penting kan? Tema hari ini apa? Terus kalau baca cerita temanya apa? Karena dia akan dilihat sebagai satu-satu. Nah, itu kurang lebih poin yang kita bicarakan dalam strukturalisme. Nanti kalian akan lebih dalam lagi karena ini cuma pengantar. Begitupun juga dalam analisis yang kalian akan lakukan di essay kalian. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi terkait pengajaran. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.